Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Devin Nurafi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi bisnis. Materinya yang pertama ada komunikasi interpersonal dan yang kedua ada komunikasi kelompok. Jadi yang pertama itu adalah kita membahas komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi biasanya komunikasi interpersonal ini dilakukannya secara tatap muka. Selain tatap muka juga bisa dilakukan dengan melalui telepon atau video call seperti itu. Jadi melalui telepon dan video call itu sebagai medianya. Kemudian untuk komunikasi interpersonal ini memiliki tujuannya yang pertama yaitu ada untuk menjaga hubungan baik, yang kedua untuk memecahkan masalah, dan yang ketiga untuk selalu menciptakan kesepakatan kerja seperti itu. Kemudian dari komunikasi interpersonal ini biasanya seseorang yang melakukan komunikasi interpersonal dilihat melalui tiga. Nah, yang pertama itu yaitu bagaimana cara dia menanggapi orang lain, kemudian bagaimana dia memberikan feedback atau memberikan tanggapan mengenai komunikasi yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga bisa melalui gerakan tubuh yang tepat seperti itu. Nah, dari komunikasi interpersonal ini berikut sebagai contoh komunikasi interpersonal. Kamu tahu gak sekarang ada trending nih? Wah, trending apa? Ini nih, lihat, ada anaknya dirjen pajak ketangkep. Lah, kok bisa ketangkep sih? Katanya sih gara-gara yang ini ngeroyok orang lain gitu, terus ditangkep. Oh, berarti bakal ngaruh ke pajak Indonesia dong. Iya, sekarang juga kan pajaknya jadi masyarakat jadi kurang percaya sama pajak, makanya. Terus pelakunya udah bikin hakim loh. Pelakunya sih udah pada ditangkep. Bagus deh kalau kayak gitu. Iya sih, tapi gaya kepercayaan masyarakat untuk bayar pajak itu jadi berkurang. Itu sih resikonya sih paling ya, cuman ya gimana lagi ya. Iya sih. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Jadi komunikasi kelompok ini tergabung pada satu kelompok. Nah, biasanya komunikasi kelompok ini berinteraksi atau berkomunikasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi untuk komunikasi kelompok ini biasanya terjadi secara formal ataupun non formal. Untuk yang formalnya seperti contohnya yaitu adanya pembahasan rapat, pembahasan diskusi, dan presentasi perusahaan dan yang lainnya. Kemudian untuk informasi personal ini biasanya dilakukan oleh antar anggota kelompok memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja, mencapai tujuan yang diinginkan bersama, memecahkan masalah kelompok. Kemudian untuk komunikasi kelompok ini terbagi lagi menjadi 2. Untuk komunikasi kelompok yang pertama yaitu ada komunikasi kelompok deskriptif, dan yang kedua ada komunikasi kelompok perspektif. Untuk komunikasi yang deskriptif ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh anggota kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan ciri-ciri atau karakteristik. Nah, jadi komunikasi deskriptif ini biasanya terbentuk itu secara alami. Nah, jadi contohnya terbentuknya seperti dengan kesamaan hobi, kemudian kesamaan hubungan sosial, dan atau anggota kelompok yang lainnya. Kemudian yang kedua ada komunikasi perspektif. Komunikasi perspektif ini biasanya komunikasi yang memiliki aturan dan norma yang jelas. Jadi komunikasi perspektif ini memiliki tujuan dan struktur yang sudah terbentuk jadi secara jelas. Nah, dari contoh komunikasi perspektif ini yang pertama ada berdasarkan melalui contoh komunikasi berdasarkan agama, kemudian yang keduanya berdasarkan melalui organisasi, dan yang ketiganya melalui militer dan seterusnya dan yang lainnya seperti itu. Berikut ini adalah contoh komunikasi kelompok. Kalian tahu nggak nanti ada acara musik di Bandung? Hah? Di mana emang? Ada nanti pertengahan bulan ini. Tahu nggak? Kira-kira sih tanggal 20-an.
penyanyinya dari band-band yang terkenal sih, dari HTM-nya berapa? HTM-nya ya kira-kira di 100 sih. Lumayan, lumayan. Berapa hari sih? Kalau itu kan ada dari day 1, ada day 1, day 2, day 3 gitu. Beda berarti HTM. Iya. Sekian pembahasan mengenai mata kuliah materi komunikasi ini, yang dimana materinya adalah yang pertama ada materi komunikasi interpersonal dan yang kedua ada materi komunikasi kelompok. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata dan gerak-gerik saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian penyampaian materi saya, sampai jumpa.